Baik, kalau gitu kita bincang lagi dengan seorang dokter, seorang ilmuwan yang mudah-mudahan ini akan memberi masukan kepada kita dan membuat kita tahu mana organisasi ini berjalan dan bagaimana kita bisa mengelaborasi dan juga membuat organisasi ini menjadi lebih baik dan lebih banyak bermanfaat bagi orang banyak. Ya, saya perkenalkan Dr. Trianto. Baik, Pak Baik, terima Trianto. kasih. Selamat pagi, Ya, Pak selamat Eko, pagi, Pak Trianto. dan semuanya. Ya, mohon kita ingin bincang-bincang di pagi hari ini. Kita tidak bicara mengenai apa itu MOBI dan teknik-tekniknya serta praktek-prakteknya, tapi kita akan bicara dengan organisasi yang lebih luas, Pak. Jadi mungkin dengan ini kita akan punya masukan dan punya tujuan yang lebih jelas, konkret. Harusnya seperti apa MOBI ini? Karena kenapa saya harus minta Pak Trianto untuk bicara? Karena Pak Trianto dikenal sebagai anggota MOBI yang cendekiawan. Monggo, diperkenalkan diri dulu kepada para audiens, ya, jadi mereka bisa mengenal lebih dekat dengan Pak Trianto. Monggo, Pak. Baik, terima kasih Pak Eko. Ih. Eh, saya masuk ke MOBI ini sekitar bulan awal Juli, 1 Juli mulainya dulu. Jadi sekitar 4 bulan lah ini sebentar lagi ini. Oh iya. Iya, sekitar 4 bulan. Senang sekali saya ketemu MOBI ini karena memang sejak tahun 2010 saya itu sudah dinyatakan ada apa namanya gulanya. Waktu itu saya ada masuk asuransi, lalu saya disuruh cek dulu di tempat pemeriksaan dia itu. Ternyata saya ada gulanya. Tapi memang tidak saya perhatikan waktu itu. Nah, ternyata itu akan terus naik-naik terus gitu. Nah, kelihatannya waktu itu kejadiannya saya di kaki saya itu, saya kan seneng naik sepeda. Jadi kena pedalnya sepeda itu, kaki bawah itu, tungkainya itu. Itu nggak sembuh-sembuh. Nah, nggak Berapa lama sembuh-sembuh. nggak sembuh, Pak? Agak lama juga itu, ada 2 minggu itu, nggak Oh, sembuh. Lalu saya bawa ke dokter, wah ini gulanya tinggi Pak. Terus lalu dicek saya, memang tinggi waktu itu. berapa, Pak? Oh, itu kalau nggak salah 200 kalau nggak salah. Udah lupa saya itu. Lalu dikasih obat, diberikan salep-salep itu, akhirnya saya sembuh waktu itu, sudah sembuh. Nah, oleh karena itu dengan adanya MOBI ini saya senang sekali karena pelajarannya banyak sekali yang bisa kita peroleh. Saya sebetulnya berawal dari bank, Pak. Saya itu Ya, dari Bank Bumidaya dulu itu. ya. Yang sekarang gabungin Mandiri, Pak. Yang sekarang gabung di Mandiri. Ya. Nah, pada tahun 2000 saya ditempatkan sebagai direktur keuangan di perusahaan BUMN Oh, selama 5 tahun waktu itu. Selama 5 tahun. Sampai kepada saya ditaruh lagi, setelah 5 tahun itu ditempatkan lagi di komisaris di Astra Credit Company. oh, di ACC. Ya, lalu tahun 2010 saya selesai itu dari Astra Credit Company, saya masuk di Universitas Mercubuana. Nah, saya gabung di Mercubuana karena memang cocok dengan saya ngambil S3 waktu itu, waktu saya di perusahaan BUMN itu. Ngambil strategik bisnis waktu itu. Nah, saya di Universitas Mercubuana diminta untuk mengajar strategic manajemen, performance manajemen, dan macam-macam gitu. Ininya sampai dengan sekarang ini. Jadi
Pak Dokter sekarang mengajar di manajemen di Universitas Mercubuana. Mercubuana. Oh Iya, iya. Universitas Mercubuana. Oke. Saya ngajar di S2 dan juga S1-nya. Oh begitu. Iya. Saya ingin dengan karena Bapak adalah pakar, ada ahli yang bicara mengenai strategi dan manajemen, mohon masukan buat Mobi, Pak. Baik, Pak. Makasih. Mudah-mudahan saya bisa mengelaborasi sedikit mengenai Mobi ini. Iya, Pak. Mobi ini kalau saya lihat, ini bukan merupakan perusahaan yang mencari laba. Jadi perusahaan nirlaba ini, organisasi nirlaba. Jadi termasuk organisasi laba. Oleh karena itu di dalam apa? Di dalam kalau mau memasarkan produknya itu kalau menurut saya itu mesti harus, karena kalau perusahaan nirlaba itu terdiri dari konstituen-konstituen yang sudah dikenal. Konstituennya sudah dikenal, lalu bagaimana mencari dana itu juga merupakan konstituennya. Nah, dari situ-situlah yang mesti harus apa namanya dikembangkan yang namanya produknya itu. Karena produk itu merupakan satu apa namanya satu itu kan bisa barang, bisa apa yang bermanfaat bagi konsumen. Jasa. Konsumen. Jadi produknya itu harus mempunyai manfaat bagi konsumen. Iya. Nah, konsumen ini bagaimana bisa tahu bahwa produknya ini bermanfaat? Mesti harus merasakan dulu, Karena kalau perusahaan ataupun perusahaan nirlaba tadi dengan menjual produk itu tentunya ingin bagaimana keinginan maupun kebutuhan daripada konsumen itu bisa diberikan manfaatnya itu. Karena kalau tidak ada manfaat tentunya konsumen nggak akan mau memilih produk itu. Jadi itu merupakan satu apa namanya satu kewajiban daripada pemilik produk untuk bagaimana memberikan produknya itu sebagai manfaat yang bisa diterima bagi si konsumen. Selama ini yang saya lihat bahwa Mobi itu di dalam memasarkan apa namanya produknya yang berupa Mobi ini, yang berupa Mobi itu bisa saya kualifikasikan menjadi satu jasa. Nah, jasa ini mestinya kalau jasa ini seperti hotel itu produknya hotel itu bisa dilihat bahwa ada produknya. Orang itu bisa melihat ke hotel itu bagaimana kondisinya, bagaimana kondisi kamarnya, bagaimana semuanya bisa dilihat. Tapi ini lain dengan Mobi ini. Ditawarkan sebagai jasa, tapi nggak bisa dilihat barangnya itu. Nah, untuk bisa bagaimana, oleh karena itu perlu dilihatkan produk itu. Siapa yang melihatkan? Yang selama ini saya lihat itu Pak Eko yang selalu memperlihatkan produk yang tadi itu yang tidak terlihat itu dilihatkan kepada konsumen, dilihatkan kepada anggota-anggotanya bahwa ini loh Mobi. Cuma memang yang saya rasakan agak terlalu susah itu. Karena kita orang awam ini, orang awam di dalam ilmu-ilmu yang begituan, ilmu itu kan ilmu kedokteran, ilmu biologi, ilmu kimia, ini agak susah untuk dimengerti. Karena kita ternyata tahu bahwa di dalam tubuh kita ini memang sudah dipenuhi oleh ilmu-ilmu itu. Bagaimana hati itu mengeluarkan apa, kalau demikian itu dikeluarkan apa lagi, glikasi segala itu, terus GN
kalau itu bisa Pneumonia timbul, bersis ya, iya Pak. DNG bisa timbul, lalu apalagi itu autophagy itu juga bisa timbul. Itu karena memang dibutuhkan memang oleh tubuh itu. Oleh karena itu saya cenderung bagaimana caranya supaya anggota ataupun kelompok ataupun konstituen yang sekarang ini menjadi anggota MUBI itu diberikan apa namanya semacam SOP atau apa gitu. Ya ilmu-ilmu tadi itu yang selama ini memang sudah selalu diberikan oleh Pak Eko dengan memberikan ya selama 15 menit atau 10 menit itu. Tapi itu terlalu cepat sekali bagi orang-orang yang tidak bisa menerima ilmu itu atau tidak pernah menerima ilmu itu akan susah diikutin itu karena cepat sekali. Nah, saya ngerti kenapa Pak Eko begitu cepat untuk memberikan pengetahuan itu karena memang kebutuhan waktunya itu waktu. Ini yang saya rasakan. Oleh karena itu, bagaimana kita apa namanya tadi itu untuk memasarkan nirlaba tadi itu, ya mestinya harus didefinisikan siapa konstituennya itu. Ukurannya kebutuhan konstituen itu apa? Ukurannya. Mungkin Pak Eko selama ini sudah banyak mengetahui ada diukur bagaimana ukurannya konstituen itu sehingga bisa didefinisikan siapa konstituennya itu. Terus bisa merancang program-program lagi yang dibutuhkan. Terus apakah sudah sekarang diukur mengenai kepuasan konsumen untuk yang begini ini, untuk yang apa ini, kepuasan konsumen, ada program yang MUBI ini, apakah hasilnya sudah sempurna atau tidak. Nah ini juga penting Pak, kepuasan daripada konsumen konstituen yang sekarang lagi ada ribuan ini, bagaimana supaya program yang sudah dilaksanakan ini bisa memang dinyatakan bahwa itu ada manfaatnya dan bermanfaat bagi kita semua. Apakah ukurannya itu bahwa ukurannya pankreasnya sudah sembuh paripurna, itu bagaimana pankreas sembuh paripurna ini juga perlu identifikasi apanya rasanya bagaimana itu. Karena selama ini kan dengan dilakukan uji V terbalik itu, kalau nanti angkanya itu begini itu sudah bagus, dan kalau sudah 4 kali berarti pankreasnya sembuh sempurna. Nah ini sembuh sempurna itu ada nggak kira-kira ukurannya gitu, sehingga kita itu kalau ingin mengikuti program ini, konsumen itu ataupun konstituen yang ingin memilih ikut ini itu akan bisa ada ukurannya, akan lebih bagus gitu kalau ada ukurannya. Lalu yang saya ingin umumkan lagi bahwa itu tadi mengenai produknya, lalu mengenai organisasinya Pak. Organisasinya juga karena ini nirlaba, jadi saya ngelihatnya memang ya sudah betul sekarang ini organisasi Bapak itu, cuman ya memang agak berat karena kalau namanya organisasi itu kan harus disusun siapa yang bertanggung jawab ini, siapa yang nanti bertanggung jawab lapor kepada siapa, lalu SOP-nya juga sudah ada. Ini yang mestinya harus dibentuk sekaligus dengan membuat produk-produk tadi dan strateginya bagaimana tadi dengan membuat mendefinisikan konstituennya itu siapa, itu sekaligus dengan membuat organisasi-organisasi ini. Memang tentu organisasi ini nggak bisa jalan kalau nggak ada dananya. Nggak ada dananya. Oleh karena itu ini mesti harus
jelaskan kepada konstituen dana ini perlunya berapa, untuk apa, lalu share-nya berapa bagi yang ini. Supaya karena tadi itu konsumen ini kan yang diperlukan adalah manfaat bagi kebutuhan maupun keinginan daripada konsumen itu sendiri. Kalau umpamanya sekarang contohnya yang namanya air Kangen Water itu harganya murah. Tapi kalau dia sakit, perlu Kangen Water itu manfaatnya besar sekali. Nah, kalau perumpamaan ini kita pakai untuk apa tadi itu mencari dana kepada ke konsumen tadi, itu bisa kita pakai untuk dasar ininya. Bagaimana kira-kira manfaat yang akan diterima oleh ini dengan ukur-ukurannya itu seperti kita lihat di dalam apa kalau kita ingin makan kacang goreng itu kita lihat karbohidratnya ukurannya berapa ini. Kalau ini kita Mubi ini kita pakai itu, kita pakai kemasan yang begitu, saya kira bagus sekali. Seperti halnya kalau jasa, karena ini jasa ya. Jasa itu seperti halnya hotel. Hotel itu kalau kita lihat hotel di Bali itu besar-besar, sehingga menawarkan kamarnya itu agak susah. Oleh karena itu dia sudah mengeluarkan yang namanya MICE, ini sudah lama sekali MICE ini. Bagaimana dia membuat strategi MICE itu. MICE itu M-nya meeting, I-nya itu insentif, E-nya itu apa namanya eksekusi, E-nya eksekusi, MICE ya itu. Meeting, jadi nawarkannya itu sekaligus. Saya di hotel saya bisa untuk meeting karena ruangannya besar. Oh, Ruangannya besar. paket gitu Pak ya? Paket, ya. Lalu bisa dipakai eksibisi di ruangan bawah, di lobi bisa dipakai untuk pengenalan apa-apa. Jadi sekaligus orang datang itu sudah tidak melihat kamar lagi, langsung satu paket, ya, gitu. Nah, bagaimana kalau umpamanya Mubi itu juga dikemas seperti itu, sehingga ukurannya apa tadi, kemasannya apa. Kalau memang nggak pakai biaya, ya nggak pakai biaya, tapi agak susah nggak pakai biaya ini. Seperti sekarang ini kan kita ikut yang namanya pelatihan olah nafas, juga ada biaya, karena memang Mubi memerlukan biaya untuk saluran koneksi-koneksi yang lain ini yang sekarang kita pakai untuk ini juga bukan biaya. Nah, ini kalau dijelaskan kepada konsumen akan bersedia. Oleh karena itu, Pak, saya berkesimpulan bahwa Mubi ini memang harus berjalan terus. Karena yang namanya perusahaan nirlaba ini sudah jelas tidak mencari keuntungan. Oleh karena itu perlu disetting strateginya bagaimana supaya perusahaan nirlaba ini bisa hidup mungkin dengan cara strateginya mendekati mitra-mitra usaha yang memang betul-betul bisa kita lihat bahwa membantu, mungkin pokoknya ada rumah sakit yang seperti rumah sakit yang sekarang ada di sebelah saya ini, rumah sakit itu kan pemiliknya itu suka membantu kemana-mana. Nah, ini juga bisa didekatin sebagai mitra gitu, sebagai mitra. Atau untuk mendekati konstituen lain, mungkin bisa mitra dengan perusahaan-perusahaan BUMN, perusahaan-perusahaan pemerintah yang lain yang bisa dipakai untuk ya semacam promosi atau pengenalan terhadap program-program Bapak ini. Itu yang mungkin bisa dilakukan oleh Mubi ini untuk kelanjutan daripada Mubi ini, karena ternyata Pak Eko ini kan akan terus untuk memberikan biar sehat semua orang dengan
dari dari gula darah ini sehat sempurna dengan memakai programnya Bapak ini. Saya kira itu Pak sementara. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Trianto, terima kasih banyak ya. Memang banyak yang, karena usia kami masih muda Pak. Jadi Mobi ini sebenarnya usianya udah lebih 6 tahun Pak. Lebih 6 tahun. Pada saat dibentuk pertama kali di offline, itu di Universitas Tanjung Pura. Terus kemudian pada masa pandemi ini, sampai sekarang kita udah 2 tahun Pak. Ini adalah hikmah pandemi. Karena dengan pandemi kita mengenal teknologi, mengenal cara berkomunikasi dengan cara baru, yaitu secara online. Dan kemudian pelatihan-pelatihan menjadi online. Dari 23 orang, angkatan pertama sekarang menjadi 20.100 orang per bulan ini, Pak. Memang ada banyak, semuanya serba cepat, jadi serba cepat. Dan saya dituntut, dan teman-teman dituntut untuk selalu belajar banyak dan mengembangkan bahwa ada sisi sosial yang memang harus menjadi taproh dari organisasi ini, Pak, di mana memang kita memang mengedukasi bahwa orang cukup diedukasi dan kemudian pada saat hatinya dan perasaannya sudah bisa kita tarik, maka pikirannya juga iya, Pak. Dan orang itu akan tersembuhkan. Nah, memang kenapa nirlaba? Ya mungkin karena ternyata orang diabetes sekarang banyak yang menengah ke bawah, Pak. Sekarang banyak menengah ke bawah. Nah, tapi apa yang disampaikan oleh Pak Dokter tadi mengenai bahwa ini juga secara organisasi bisa bekerja sama dengan mitra dan sebagainya. Dan harus ada uang, karena untuk mengembangkan suatu organisasi memang harus ada pelumasnya, dan itu udah uang. Ya betul, saya merasakan itu. Makanya saya mungkin sedang berpikir dengan teman-teman, ada keseimbangan antara sosial dan juga komersial. Cuman roh untuk komunitas ini tidak akan berubah, tetap di sosial, Pak. Mungkin kita harus membuat satu badan hukum lain yang menjangkau kalangan tertentu saja, tidak untuk kalangan sosial, kalangan awam, yang memang dari awal memang saya sudah berkomitmen, mereka harus dibantu apapun yang terjadi. Nah, sedangkan sisi komersialnya mungkin nanti akan bisa membantu pelumas-pelumas untuk membantu sisi sosial, Pak. Kira-kira begitu, Pak Trianto. Ya. Terima kasih banyak untuk bincang-bincangnya, ini Baik. mencerahkan. Ada masukan Pak untuk teman-teman lain, silakan Pak. Ya, untuk teman-teman yang lain saya ingin cerita bahwa saya sebetulnya ikut di sini ini waktu itu yang pertama itu adalah dukungan keluarga. Ya. Pertama adalah dukungan dari keluarga, dukungan istri, anak-anak. Karena kalau di rumah saya ini memang terdiri dari saya, istri saya, anak saya yang sudah nikah. Karena ya juga bertiga itu. Nah itu yang bantu untuk membuat macam-macam makanan ini. Kalau istri kan agak susah karena sudah juga sepuh juga. Jadi paksa anak saya untuk membantu untuk membuat makanan ini. Jadi yang penting itu dukungan penuh daripada keluarga. Tanpa dukungan itu saya kira nonsen semuanya. Karena ternyata kita kan butuh untuk buka itu jam 12 siang. Nah, kan harus disiapkan itu itu. Lalu apa aja makanannya. Lalu kalau saya selama ini siang makan jam 12 itu, lalu nanti jam-jam setengah 3 saya makan lagi setengah 3 itu. Lalu nanti saya selesaikan makan yang ketiga itu sekitar jam habis maghrib itu sampai selesai nanti jam 8. Lalu yang kedua yang saya lihat selama ini yang diperbincangkan adalah masalah pH. pH memang selama ini dari permulaan penerangannya itu memang saya ngakuin penerangannya berubah-ubah. Pakailah SB, pakailah SK. Lalu ternyata di tengah jalan berubah. SK itu akan membuat begini. Akhirnya pada takut begitu. Saya sendiri akhirnya merubah SK yang tadinya saya pakai
sehari itu 2 kali, pagi dan sore. Sekarang itu sehari sekali tapi 2 sendok. Nah, itu membuat pH saya rata-rata sekitar 7,2, 7,5 begitu. Itu sehari sekali sekarang ini, 2 sendok itu. Lalu oksigen itu juga, oksigen ternyata Olnaf ini sangat membantu. Olnaf. Saya ikutin Olnaf ini, mohon maaf saya selama ini juga ikut pelatihan ini selama 1 bulan, sudah itu saya nggak ikut lagi mulai dari hari ini. Karena saya punya rekamannya, saya rekam itu ini sehingga saya bisa sendiri kapan saya buka Olnaf. Dan Olnaf ini kan sudah dianjurkan untuk 2 kali sehari. Saya mulai Olnaf itu sesudah subuh saya Olnaf sampai jam 6 selesai. Lalu nanti sore saya Olnaf lagi. Dan setelah saya ukur memang itu bagus ini GD-nya. GD saya 2 hari ini, 3 hari malah itu mulai dari 69, 67, 65 itu terus itu begitu itu pagi-pagi itu. Saya juga aneh juga itu kok bisa GD sampai segitu itu. Lalu mengenai saya memang sudah ikut uji fit terbalik sekali minggu yang lalu. Karena apa? Karena setelah saya cek yang namanya HbA1c saya itu 4,4. Kenapa kok bisa 4,4 ini? Karena memang saya disiplin. Disiplin artinya dokter ataupun laboratorium itu meminta setiap 3 bulan. Jadi jangan 1 bulan sudah minta dicek lagi itu HbA1c-nya. Itu nggak akan naik itu, paling-paling naiknya berapa persen gitu. Nah, pertama kali saya HbA1c itu sekitar bulan Agustus awal bulan gitu. Nah, akhirnya saya ngikutin 3 bulan, saya kemarin itu 4,4. Jadi agak lama memang itunya. Kan memang ukurannya itu 3 bulan. Ukuran daripada HbA1c. Nah, ini harus didisiplinkan yang begitu-begitu, jangan terus ada juga yang saya lihat sekarang ini belum melihat yang namanya HbA1c sudah ikut fit terbalik. Nah, ini juga gimana Pak Eko itu udah ikut fit terbalik terus sudah diukur GD-nya, ternyata GD-nya ya kayak gitu. Saya sendiri nggak ngerti itu ukurannya begitu itu bagus atau enggak, terus itu dinyatakan pankreasnya itu udah sembuh atau enggak, karena selalu menyebutkan waduh pankreas saya udah sembuh ini gitu. Nah, ini yang bagaimana itu Pak Eko mengenai ya, baik. Pembicaraan ini akan saya akhiri karena ini direkam Pak, nanti kemudian saya akan jawab pertanyaan Bapak.